Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin Syah Nugroho dari kelas M01 dengan NIM 225080 10011 059 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai DNA, RNA, hingga dogma sentral dalam pemenuhan tugas pengantar bioteknologi oleh Ibu Septi. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai DNA atau deoksiribonukleik asid. Jadi pengertiannya adalah molekul yang terdapat dalam sel semua makhluk hidup yang fungsinya sebagai materi genetik atau materi warisan. DNA membawa informasi genetik yang menentukan ciri-ciri fisik dan biologis suatu makhluk hidup, seperti warna rambut, bentuk tubuh, dan kemampuan biologis tertentu. DNA terletak di dalam inti sel pada eukariot dan tersebar di seluruh sitoplasma pada prokariot. Selanjutnya adalah struktur double helix pada DNA atau helix ganda ya. Jadi struktur double helix DNA ini merujuk pada bentuk molekul DNA yang berbentuk seperti tangga spiral dengan dua untai yang saling melingkar, membentuk struktur yang stabil. Setiap untai tadi terdiri dari rangkaian gula deoksiribosa dan gugus fosfat serta basa nitrogen yang terikat ke gula. Dua untai DNA ini akan dihubungkan bersama oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen di setiap untainya. Lalu kita bahas lebih lanjut untuk strukturnya. Ada nukleotida dan juga nukleosida. Pertama, nukleotida adalah molekul yang membentuk asam nukleat di DNA. Struktur dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu gula deoksiribosa tadi, atau gula pentosanya, lalu basa nitrogen dan gugus fosfat, di mana gula deoksiribosa dan gugus fosfat akan terikat bersama-sama melalui ikatan kovalen. Sedangkan, untuk yang nukleosida adalah molekul yang terbentuk dari pengikatan gula deoksiribosa dengan basa nitrogen, tentunya diikat dengan ikatan glikosidik. Jadi untuk bedanya, pada nukleosida tidak memiliki gugus fosfat seperti pada nukleotida. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester, yaitu adalah ikatan kovalen yang menghubungkan dua nukleotida dalam sebuah rantai polinukleotida. Jadi mudahnya ada dua nukleotida dihubungkan, nah itu pakai ikatan fosfodiester. Nah, untuk ikatan ini pada DNA terbentuk melalui reaksi antara gugus fosfat pada nukleotida dan gugus hidroksil pada karbon 3 pada gula pentosa yang berikutnya, pada gula pentosa di nukleotida berikutnya dalam sebuah rantai polinukleotida tadi. Ikatan fosfodiester memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk struktur rangkaian ganda DNA. Dalam strukturnya, dua rantai polinukleotida akan berlawanan arah, berjalan secara antiparalel dengan ujung 5 pada satu rantai berpasangan dengan ujung 3 pada rantai yang lain. Ikatan fosfodiester pada DNA membentuk dasar dari struktur helix ganda yang stabil dan menentukan urutan nukleotida dalam molekul DNA. Selanjutnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen yaitu sebagai salah satu struktur dari nukleotida. Ada 4 jenis basa nitrogen pada DNA, yaitu adenin A, timin T, guanin G, dan juga sitosin C. Keempat ini akan digolongkan lagi menjadi 2, yaitu jenis basa purin, yang terdiri dari adenin A dan juga guanin, dan 2 jenis basa lagi yang sisanya yaitu pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Basa purin dan pirimidin sama-sama memiliki cincin heterosiklik. Namun untuk basa purin terdapat pada 2 bagian, yaitu cincin imidazol dan cincin piron, sedangkan untuk basa pirimidin cincin heterosikliknya 1 bagian. Selanjutnya ada pasangan basa, yaitu adenin akan selalu berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk guanin pasti akan berpasangan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam DNA. Ada beberapa, yaitu pertama ada DNA genomik, yaitu DNA utama yang terdapat dalam inti sel dan mengandung seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk membentuk dan memelihara organisme. Kedua, DNA mitokondria, yaitu DNA yang hanya terdapat pada mitokondria dan diwariskan dari ibu ke anak. Jadi hanya terdapat pada sel telur. Lalu ada DNA kloroplas, yaitu DNA yang terdapat pada dalam kloroplas, yaitu organel sel pada tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis, sehingga DNA ini hanya ada pada tumbuhan. Lalu ada DNA plasmid, yaitu DNA kecil yang terdapat pada bakteri dan digunakan untuk mentransfer informasi genetik antar individu. Lalu ada DNA virus, karena virus jadinya juga dapat berupa DNA sebagai bahan genetiknya. Lalu ada DNA sintetik, yaitu DNA yang dibuat secara buatan melalui proses sintesis kimia. Hingga saat ini, DNA ini dapat digunakan untuk tujuan penelitian atau aplikasi lainnya seperti sintesis protein. Dan yang terakhir ada DNA ribosom, yaitu DNA yang terkait dengan pembentukan ribosom, yaitu organel sel yang terlibat dalam sintesis protein. Selanjutnya ada RNA atau ribonukleik asid.
Secara pengertian adalah sebuah molekul yang terdiri dari rantai tunggal nukleotida dan memiliki beberapa fungsi penting dalam sel, termasuk dalam proses sintesis protein dan pengaturan ekspresi gen. Secara umum, struktur RNA dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada backbone atau bagian gula dan fosfatnya, dan juga basa nitrogen. Pada struktur RNA, rantai polinukleotidanya pendek dan tidak berpilin. Seperti DNA, nukleotida pada RNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, di sini adalah gula ribosa, lalu juga ada 4 basa nitrogen dan sebuah gugus fosfat. Ada 4 jenis tadi basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil atau U. Selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang nukleotidanya. Untuk gula pentosanya, gula ribosa dalam RNA memiliki sedikit perbedaan struktural dibandingkan dengan gula deoksiribosa pada DNA, yaitu adanya gugus hidroksil tambahan pada posisi 2 di gula ribosa. Dan pada basa nitrogennya, untuk molekul RNA membentuk pasangan dengan basa nitrogen pada rantai yang berlawanan melalui ikatan hidrogen sama, namun dengan aturan khusus. Adenin tidak berpasangan dengan timin, melainkan dengan urasil yang terdapat pada RNA. Dan untuk guanin sama, akan berpasangan dengan sitosin. Kombinasi ini membentuk kode genetik yang membawa informasi penting untuk sintesis protein. Selanjutnya kita bahas macam-macam RNA. Ada 3 jenis. Yang pertama ada RNA messenger atau mRNA, 2 RNA ribosom atau rRNA, dan juga RNA transfer atau tRNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein akan terjadi. Untuk rRNA merupakan komponen struktural utama ribosom yang membantu memfasilitasi proses sintesis protein. Dan sedangkan tRNA adalah tRNA membawa asam amino ke ribosom untuk digunakan dalam sintesis protein. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara DNA dan RNA. Sebenarnya keduanya memiliki struktur molekuler yang serupa, namun terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa hal penting. Pertama, kita lihat dari rantai polinukleotidanya. DNA terdiri dari 2 rantai nukleotida dan akan membentuk heliks ganda, sedangkan RNA terdiri dari 1 rantai nukleotida saja dengan bentuk heliks tunggal. Lalu yang kedua, untuk letaknya, DNA umumnya akan terdapat di inti sel dalam bentuk kromosom. Sedangkan RNA dapat ditemukan di seluruh sitoplasma sel dan di inti sel. Ketiga, untuk gula pentosanya, DNA menggunakan gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya gula ribosa. 4, basa nitrogen. Dilihat dari basa nitrogennya, hanya ada perbedaan pada timin yang terdapat pada DNA, karena timin di DNA digantikan oleh urasil pada RNA. Lalu untuk yang kelima, pada kadarnya, kadar DNA dalam sel lebih tinggi tentunya daripada RNA, karena DNA merupakan materi genetik utama sel yang membawa informasi genetik untuk sintesis protein nantinya. Sedangkan kadar RNA bervariasi, tergantung pada jenis sel, eukariot atau prokariot, di mana untuk yang sel prokariotik jumlah RNA bisa sangat tinggi. Lalu dilihat dari fungsinya, DNA berfungsi sebagai materi genetik yang membawa informasi. Sedangkan RNA berfungsi sebagai pembawa pesan genetik yang membawa informasi dari DNA ke ribosom untuk selanjutnya disintesis protein. Selanjutnya kita membahas mengenai dogma sentral. Apa itu dogma sentral? Dogma sentral adalah prinsip dasar biologi molekuler yang menggambarkan arus informasi genetik dalam sel. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap yang saling terkait, yaitu replikasi DNA, transkripsi RNA, dan translasi protein. Dogma sentral memperlihatkan bahwa informasi genetik mengalir dari DNA ke RNA dan akhirnya ke protein. Dogma sentral penting dalam pemahaman untuk menjelaskan bagaimana informasi genetik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita bahas tahapnya satu persatu. Yang pertama ada replikasi DNA, yaitu tahap yang terjadi saat sel mempersiapkan diri untuk membelah. Proses ini melibatkan penggandaan atau replikasi DNA, sehingga setiap sel anak akan memiliki salinan yang sama dari sel induk. Replikasi DNA dimulai dengan membuka ikatan hidrogen pada pasangan basa antara 2 untai DNA, kemudian terbentuk 2 gugus nukleotida baru di setiap untai DNA. Proses replikasi DNA melibatkan banyak enzim yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi spesifik dalam proses ini. Namun enzim utamanya adalah enzim DNA polimerase yang bertanggung jawab untuk memperbanyak untai DNA dengan menambahkan nukleotida baru ke untai yang sedang tumbuh. Ia juga dibantu dengan enzim helikase, topoisomerase, primase, ligase, dan juga telomerase. Selanjutnya tahap kedua yaitu transkripsi RNA. Setelah replikasi DNA,
Sel kemudian dapat melakukan transkripsi RNA. Proses ini adalah pembuatan RNA dari molekul DNA dan biasanya akan terjadi di inti sel, pada eukariot, atau di dalam sitoplasma untuk sel eukariot. Transkripsi RNA terdiri dari 3 tahapan penting. Jadi proses yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase terikat pada DNA pada tempat yang disebut promotor. Nah, promotor ini adalah sekuens DNA khusus yang memberikan sinyal untuk memulai sintesis RNA. RNA polimerase kemudian mulai membuka untai ganda DNA, memulai sintesis RNA dengan memasangkan nukleotida RNA yang sesuai dengan untai DNA aslinya. Lalu proses kedua elongasi. Setelah inisiasi, tentunya RNA polimerase tadi mulai menambahkan nukleotida RNA ke rantai RNA yang baru terbentuk, mengikuti sekuens DNA yang asli. RNA polimerase membaca untai DNA sebagai cetakan, memilih nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa pada DNA dan membentuk ikatan fosfodiester antara nukleotida RNA yang baru dan rantai RNA yang sedang tumbuh. Dan proses terakhir pada transkripsi adalah terminasi. Pada tahap ini, RNA polimerase mencapai sinyal pada DNA yang menunjukkan bahwa sintesis RNA telah selesai. RNA polimerase kemudian melepaskan untai RNA dari DNA dan melepaskan diri dari kompleks transkripsi. Transkripsi RNA selesai dan untai RNA yang baru disintesis dapat digunakan sebagai cetakan untuk sintesis protein lainnya. Seperti yang dijelaskan, maka dapat diketahui enzim yang memainkan peran utama adalah RNA polimerase. RNA polimerase adalah enzim pada transkripsi RNA yang memperpanjang rantai RNA dengan menambahkan nukleotida yang komplementer dengan sekuens DNA. Lalu untuk yang tahap terakhir pada dogma sentral adalah translasi protein, yaitu di mana ribosom membaca mRNA atau messenger RNA dan menerjemahkannya menjadi protein. Proses ini melibatkan tRNA yang membawa asam amino ke ribosom dan kemudian asam amino dipeptidakan menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Beberapa enzim yang bekerja pada proses ini seperti aminoasil tRNA sintetase, yaitu enzim untuk menggabungkan asam amino yang sesuai dengan tRNA yang mengenali kodon pada mRNA. Dan ada juga enzim peptidil transferase yang terdapat di bagian ribosom, bertanggung jawab untuk membentuk ikatan peptida antara dua asam amino pada rantai polipeptida. Sekiranya cukup sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biologi.